Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa ya, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada buat kita. Penyertaan Tuhan selalu sempurna. Oleh sebab itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena semua rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah baik. Hari ini kita akan persiapkan hati kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Mari kita siapkan hati kita mau angkat pujian. Ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa, buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur karena rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Semua yang Kau perbuat dalam kehidupan kami adalah baik Bapa. Semua membawa kami kepada Tuhan. Semua membawa kami kepada pengenalan akan Engkau. Semua membawa kami kepada pengakuan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang mengasihi kami. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami untuk juga belajar terus mengasihi Tuhan. Bapa, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada, di rumahkah, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Kau senantiasa ada bagi kami, dan Kau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, kami mendapatkan berkat rohani yang hanya daripada Tuhan. Ibadah ini tidak sia-sia ya Tuhan, namun kami mendapatkan sesuatu terus yang baru ya Bapa. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami hanya alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua penuh dengan sukacita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala,
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita kembali angkat pujian. Masuk gerbangnya, masuk gerbang yang bersungguh, haleluya, dengan penuh pujian. Rasakan kebaikan Tuhan, haleluya. Besarkan agung namanya, puji dia Tuhan sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Dia baik, oh sungguh baik, haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu.
bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Ini kerinduan kami, Tuhan. Kami mau seperti-Mu, Tuhan. Semakin disempurnakan oleh kasih-Mu, Tuhan. Biarlah setiap langkah kehidupan kami, Tuhan, hanya memuliakan Engkau. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin, haleluya. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, benar ya Tuhan, kami adalah bejana-bejana yang rindu untuk dibentuk oleh Engkau. Tidak mungkin Tuhan kami dapat melewati hidup ini tanpa pembentukan diri kami, dan tidak mungkin kami menjadi pribadi yang dibentuk dan kuat tanpa melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu pada saat ini duduk di bawah kaki salib-Mu, mau mendengar firman-Mu, karena hanya firman itu saja yang dapat mengubah diri kami. Hanya firman itu saja yang dapat mengubah hidup kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Judul firman Tuhan
yang akan saya sampaikan pada minggu ini adalah ratapan yang benar, bagian yang ke-1. Mari sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita membaca dulu ayat-ayat bacaan kita yang terambil di dalam Ratapan 3 ayat 37 dan 38. Saya akan membacakannya. Ratapan 3 ayat 37 dan 38. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia adalah putra seorang imam, lahir dan dibesarkan di Ananot, 6 km di timur laut Yerusalem, di desa para imam. Selama pemerintahan Raja Manasye yang jahat, Yeremia memulai pelayanan sebagai nabi pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia yang baik, yaitu pada tahun 626 sebelum Masehi. Ketika ia berumur kira-kira 20 tahun, bernubuat untuk kerajaan Yehuda selama kurun waktu 40 tahun sampai jatuhnya Yerusalem tahun 587 sebelum Masehi. Hari-hari akhir Yeremia, ia dipaksa mengungsi ke Mesir sampai pada hari kematiannya. Namun dari sana ia masih dengan setia memenuhi panggilan kenabiannya dengan memberikan nubuat-nubuat untuk bangsanya. Yeremia adalah orang yang senantiasa dirundung pergumulan. Ia lembut hati sekaligus keras, penuh kasih tapi pantang menyerah. Dalam dirinya kelemahan daging bergumul dengan daya roh. Keinginan-keinginan alami kaula muda tidak diberikan kepada nabi muda ini. Ia mendesak bertobat suatu umat yang tidak tahu lagi apa artinya hati yang remuk karena penyesalan. Ia menelanjangi dosa-dosa bangsanya dan menyatakan hukumannya. Walaupun ia tahu bahwa usahanya akan sia-sia, umat yang dikasihinya itu membenci dia dan ia hidup dalam kesepian karena ditolak seumur hidupnya. Patriot sejati yang setia, taat tanpa pamrih ini bahkan dicap sebagai pengkhianat. Nabi yang dirasuki pengharapan yang tak terpadamkan ini harus memamerkan kepalsuan pengharapan umatnya. Pendoa syafaat ini dilarang mensyafaati umatnya. Pecinta Yehuda ini difitnah oleh Yehuda. Yeremia yang hatinya tergugah dan tercabik-cabik ini adalah insan tragis. Kepahit getiran hidupnya yang timbul karena gejolak pertentangan dalam batinnya dan sekelilingnya. Cita-citanya yang luhur agung bentrok dengan kehinaan. Semangatnya yang membara bentrok dengan hatinya yang kecut. Keberjayaan tertentu bentrok dengan kekalahan telak. Desakan hatinya untuk meninggalkan panggilannya keok oleh ketidakmampuannya menyingkirkan panggilan itu sendiri. Tetapi pertentangan-pertentangan batin yang sangat pelik ini dan kehinaan yang menimpa dia karena panggilannya ini menghantar dia mendapati Allah sebagai benteng perlindungan. Demikianlah ideal persekutuan dengan Allah sesuai perjanjian lama mendapat wujudnya yang paling indah dalam diri Yeremia. Dan dalam persekutuan dengan Allah inilah akhirnya Yeremia sanggup menghadapi keseganan, kesesakan hati, kesendirian tanpa penolong, permusuhan, kesepian, hilang semangat, salah dimengerti, dan kegagalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan melihat latar belakang Yeremia yang seperti itu, rasanya Yeremia pantas dan berhak untuk mengeluh. Nabi yang tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali di sepanjang kehidupannya. Rasanya
hanya derita dan duka nestapa yang dalam dialami oleh Yeremia sampai hari kematiannya. Sehingga kita bisa memaklumi bila Yeremia frustrasi dan meratap atau bahkan menyalahkan Tuhan. Kita yang mengalami pengalaman pahit sesekali dalam hidup saja sering menyalahkan Allah untuk nasib malang dan musibah yang kita alami. Yeremia pun meratap dalam kitabnya, Ratapan. Kitab Ratapan ditulis pada saat kondisi bangsa Israel pada puncak keterpurukannya dan penderitaannya akibat penjajahan bangsa asing. Gambaran keterpurukan dan penderitaan itu sebegitu rupa sehingga Yeremia menuliskan dengan kepedihan yang dalam bahwa imam-imam dan tua-tua di Yerusalem mati karena krisis makanan yang hebat. Teruna dan darah ditawan. Banyak yang dibunuh dengan pedang dan penyakit merajalela. Anak-anak dan bayi hampir mati karena haus dan lapar. Wanita yang nampaknya baik memasak anak-anak mereka untuk dimakan. Gadis-gadis diperkosa dan para pemimpin dan tua-tua digantung. Lamentation atau Ratapan dalam kamus Oxford adalah ungkapan ekspresif yang sangat emosional, penuh kedukaan. Di dalamnya termasuk tangisan, ratapan, teriakan, erangan, rintihan, kegelisahan, kecemasan, kesedihan, terseduh-seduh, kenestapaan, keluhan, komplain atau tuntutan, lolongan, dan perkabungan. Salahkah Yeremia meratap? Penulis Alkitab lainnya juga banyak yang meratap, seperti Ayub dalam kitabnya, dan Daud dan para pemazmur lain dalam kitab Mazmur. Bolehkah kita mengeluh dan komplain kepada Allah? Banyak orang menganggap bahwa keluhan dan komplain kita atau mengekspresikan ucapan dengan emosi negatif kita kepada Allah menunjukkan kelemahan, kecengengan, atau kekurang ajaran kita karena kita belum dewasa rohani dan kita seharusnya bisa menerima semua penderitaan itu dengan pasrah tanpa keluhan. Komplain ataupun ekspresi negatif yang emosional. Kitab Ratapan sebagian terbesar isinya adalah ekspresi-ekspresi semacam itu. Saya telah meneliti kitab Ratapan ini, dan dari 154 ayat yang ada dalam kitab Ratapan, 116 ayat atau kira-kira 75% berisi keluhan yang menyesali diri sendiri dan realita yang terjadi di lingkungannya. Kadang ungkapan dalam ayat-ayat itu juga mengikut sertakan Allah serta pengakuan akan kedaulatannya. Namun dalam nuansa yang menyalahkan Allah. Lalu bila sebagian besar isi ratapan hanyalah hal-hal yang seperti itu, untuk apa ayat-ayat itu ditulis dan dimasukkan ke dalam kanon Alkitab? Kita tidak bisa dan tidak boleh memisahkan 75% ayat-ayat yang bernuansa negatif itu dengan 25% ayat-ayat lainnya yang berupa doa dan yang bernuansa positif. Ini berarti ada jenis ratapan yang dinilai tidak sehat dan tidak membangun, dan ada pula jenis ratapan yang lain yang dinilai sehat dan bermanfaat untuk membangun iman dan kedekatan dengan Tuhan. Ratapan yang hanya berisi penyesalan atau nasib yang menimpa dengan ekspresi emosional yang menyalahkan Tuhan adalah jenis ratapan yang tidak membangun iman dan kedekatan dengan Allah. Sedangkan jenis ratapan yang tetap mengandalkan Allah, sekalipun terselip kekecewaan yang bercampur dengan banyak tanda tanya terhadap tindakan Allah yang tidak atau belum dimengerti, bagaimanapun dapat menyegarkan iman dan relasi emosional dengan Allah. Yeremia merepresentasikan kita yang memang dalam menghadapi realita yang ada lebih banyak mengeluh secara negatif ketimbang mengeluh secara positif
dan sehat. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ciri-ciri dari ratapan yang sehat itu? Menurut kitab ratapan, setidaknya ada 3 ciri ratapan yang sehat. Yaitu yang pertama, mengakui kedaulatan Allah yang absolut. Yang kedua, bersifat introspektif. Dan yang ketiga, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bagian yang pertama ini, saya akan membahas hanya poin yang pertama, yaitu mengakui kedaulatan Allah yang absolut. Ayat bacaan kita tadi di dalam Ratapan 3 ayat 37 dan 38 berbunyi, siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Perhatikan kedua ayat itu. NKJV menerjemahkan, who is he who speaks and it comes to pass when the Lord has not commanded it? Secara harfiah, ayat 37 itu berarti, siapa ini yang berbicara dan itu dilakukan, meskipun Tuhan tidak memerintahkannya? Ini berbicara tentang ketidakmungkinan manusia bisa melakukan segala sesuatu tanpa Allah yang memerintahkannya. Mungkin seseorang dapat berbicara tentang apa yang direncanakannya. Namun ketika rencana itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, maka tidak mungkin rencana itu akan terlaksana atau dilakukannya. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Yeremia 10 ayat 23. Manusia bisa saja memikir-mikirkan jalannya. Amsal 16 ayat 9. Tetapi Tuhanlah yang menentukan jalan dan langkahnya, atau arah langkahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, LAI menerjemahkan ayat 37 sebagai, siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Perbedaannya dengan NKJV tadi adalah secara harfiah yang saya sebutkan tadi adalah bahwa seluruh ayat ini berbicara tentang Tuhan, bukan manusia. Nampaknya LAI memparalelkan ayat ini dengan Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kata berfirman dan kata memerintahkan sekalipun berbeda dalam bahasa aslinya, yaitu amar dan sava, mempunyai arti yang bisa sama, yaitu to command atau memerintahkan, tergantung konteks kalimatnya. Kalimat tanya Ratapan 3 ayat 37 adalah kalimat tanya negatif, sedangkan Mazmur 33 ayat 9 adalah kalimat berita yang positif. Bapak Ibu sekalian, tadi NKJV menerjemahkan Ratapan 3 ayat 37 adalah, who is he who speaks and it comes to pass when the Lord has not commanded it. Kata it di sini di dalam KJV dan NKJV, atau this dalam bahasa aslinya Ibrani adalah Z, ataupun that dalam bahasa Ibraninya adalah ki, ya. Sekalipun ketiga kata tersebut adalah kata ganti ketiga tunggal, namun secara implisit juga berarti semua. Karena untuk setiap it yang dikatakan itu pasti terjadi. Jadi kata semua dalam terjemahan LAI menegaskan akan keabsolutan pemerintahan Allah, keabsolutan kedaulatan Allah atas segala sesuatu yang terjadi.
NIV menerjemahkan, "Who can speak and have it happen if the Lord has not decreed it?" Siapa yang dapat berbicara dan itu terjadi jika Tuhan tidak menetapkannya? Jadi, NKJV memakai kata to command, NIV memakai kata to decree, menetapkan. Sehingga memerintahkan juga mengandung arti menetapkan. Tidak mungkin suatu otoritas disebut berdaulat bila otoritas tersebut tidak pernah menetapkan, memutuskan sesuatu. Kata beriman dan perintah berkaitan erat dengan ketetapan atau keputusan atas sesuatu. Jadi kata semua juga menegaskan bahwa keabsolutan pemerintahan Allah itu juga mempunyai arti menetapkan segala sesuatu. Semua ketetapannya atau keputusannya itu tidak mungkin gagal tanpa kecuali. Di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Atau di dalam Roma 9 ayat 6, "Akan tetapi firman Tuhan Allah tidak mungkin gagal." Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat ratapan 3 ayat 38 dikatakan, "Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik?" Ayat ini mempunyai beberapa ayat paralel di dalam Perjanjian Lama, yaitu apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Ayub 2 ayat 10, "Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya itu." Yesaya 45 ayat 7. "Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikian aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka." Yeremia 32 ayat 42. Yang buruk dan yang baik menjelaskan tentang lingkup dari ketetapan yang dibuat atas segala sesuatu dan merupakan ciri yang inherent pada kedaulatan yang absolut itu. Jadi, kedaulatan yang absolut tidak hanya berbicara bahwa satu, Allah menetapkan segala sesuatu, namun juga dua, Ia juga menjamin bahwa semua apa yang ditetapkannya pasti jadi tanpa kecuali. Dan yang ketiga, yang ditetapkannya itu bukan hanya hal-hal yang baik saja, namun juga hal-hal yang buruk. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak varian lain pemahaman tentang kedaulatan Allah itu. Ada yang mengakui bahwa Allah menetapkan segala sesuatu hanya ketika penciptaan yang pertama dan sekarang sudah tidak ikut campur lagi dalam menetapkan apapun juga untuk kehidupan manusia masa kini. Ajaran ini ada ajaran deisme. Ada juga yang mengakui bahwa Allah menetapkan sebagian saja, yang penting-penting saja, namun sisanya ditentukan oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, namun ketetapan Allah itu bisa berubah tergantung respons manusia. Varian pemahaman tentang makna kedaulatan Allah adalah salah satu sebab munculnya berbagai denominasi gereja yang ada saat ini. Bahkan varian-varian pemahaman itu tetap ada di antara para hamba Tuhan dalam satu denominasi gereja. Dan ini seringkali memicu perdebatan yang sengit di antara para hamba Tuhan. Ada yang berpendapat bahwa untuk menyingkirkan peluang menyalahkan Tuhan, maka mereka harus memaknai kedaulatan Allah dengan mereduksi keabsolutannya. Tujuannya memang baik, agar kehendak bebas memperoleh tempat yang proporsional menurut logika manusia, sehingga manusia bisa dimintai pertanggungan jawab atas segala perbuatannya tanpa pernah bisa mempersalahkan Allah. Mereka berargumen bahwa Tuhan berdaulat
namun ia membatasi kedaulatannya demi memberi tempat pada kehendak bebas manusia. Tuhan bisa mencampuri apapun dari pihak manusia, kecuali dalam hal kehendak bebasnya. Dengan mengadopsi pemahaman seperti ini, kita memang bisa dengan mudah mendikotomikan antara Tuhan dengan iblis, antara yang baik dengan yang jahat. Penjelasan Tuhan adalah antitesis terhadap dosa dapat dipahami secara jelas dan gamblang. Tuhan tidak pernah menggunakan kejahatan untuk maksud baiknya. Hanya yang baik yang datang dari Tuhan. Yang jahat datangnya dari si iblis. Karena dunia ini sudah diserahkan kepada iblis. Kemiskinan, penyakit, musibah dan semua yang merugikan manusia menurut logika manusia adalah bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bermaksud menjadikan manusia miskin dan sakit, ataupun memberikan musibah dan kerugian yang lain. Kalau ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada diri kita, maka itu adalah akibat dosa, dan Tuhan tidak terlibat sama sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, latar belakang munculnya berbagai varian pemahaman tentang kedaulatan Allah ini dipicu oleh pemikiran menyimpang dari para penafsir yang belum dapat melepaskan norma-norma sekuler dan cara berpikir dari cara berpikirnya atau logikanya. Ketika kita lahir, otoritas kita, baik orang tua dan para pendidik, menanamkan kepada kita norma-norma tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Ini sangat bergantung pada latar belakang pola pikir para pemegang otoritas tersebut. Jarang sekali kasus bahwa sejak dini kita sudah menerima norma-norma yang murni alkitabiah dari para pemegang otoritas. Ini disebabkan para otoritas tersebut mayoritas berpola pikir sekuler atau campuran sekuler dengan firman. Berbahagialah mereka yang sejak bayi diasuh di bawah para pemegang otoritas yang sudah mengenal dan piawai dalam doktrin yang alkitabiah, sehingga pola pikir logika mereka dari semula terbentuk sesuai dengan pola pikir atau logika Allah. Namun kasus yang semacam itu jarang terjadi, setidaknya di Indonesia. Keluarga non-Kristen membentuk anak-anak mereka dengan norma-norma sekuler ataupun norma-norma agama mereka, sesuai dengan yang mereka ketahui dan yakini. Orang Kristen minimalis yang belajar doktrin ala kadarnya mencoba mengembangkan norma-norma mereka sendiri yang merupakan campuran dari apa yang mereka ketahui dari dunia sekuler dengan apa yang mereka ketahui dari Alkitab, sedikit atau sebagian. Sehingga terbentuklah norma gado-gado. Dengan modal yang semacam inilah para bayi dan anak-anak bertumbuh sehingga remaja atau bahkan dewasa. Barulah kemudian mereka yang Kristen yang tertarik untuk memahami Alkitab mulai belajar firman Allah. Dalam tahapan ini yang terjadi adalah Alkitab atau firman Allah dijustify oleh norma gado-gado tersebut. Orang-orang dari agama atau kepercayaan lain yang masuk Kristen juga membawa norma-normanya untuk menjustify Alkitab atau firman Allah. Alkitab dipahami dan ditafsirkan didasarkan atas norma-norma tersebut. Memang ketika mereka pertama kali percaya akan karya keselamatan Kristus, mereka telah melakukan terobosan besar untuk memahami dan menerima paradoks terbesar di sepanjang sejarah manusia, yaitu menerima pengertian bahwa Kristus adalah Allah yang mengejawantah menjadi manusia dan melakukan penebusan untuk umatnya melalui jalan menderita dan mati di kayu salib. Dan terobosan besar ini dimungkinkan hanya karena kerja Roh Kudus saja dalam setiap hati umat pilihannya. Sekalipun karya keselamatan Kristus itu bertentangan dengan logika atau pola pikir sekuler ataupun logika atau pola pikir agama lain, namun toh oleh karya Roh Kudus yang bekerja secara adil kodrati dalam hati, mereka akhirnya mau menerima hal yang bertentangan dengan pola pikir logika sekuler itu
ataupun pola pikir logika agama lain itu. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu baru permulaan. Percaya bukan hanya satu peristiwa instan saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Namun percaya juga suatu proses seumur hidup untuk memahami dan menerima Alkitab sebagai pola pikir atau logika atau sistem berpikir Kristus yang adalah Allah sendiri. Alkitab bukan hanya terdiri dari paradoks tunggal, peristiwa kematian Kristus di kayu salib saja, namun mengandung banyak paradoks-paradoks yang mencirikan logika Allah, yang setiap kali kita temukan memerlukan terobosan-terobosan lagi untuk bisa memahami dan menerimanya. Dan banyak orang stagnasi di situ, sehingga terjadilah fenomena logika gado-gado tadi. Suatu contoh, ketika kita dengan logika gado-gado membaca ayat surat atau ayat tersebut di atas, yaitu Ratapan 3 ayat 38, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Apalagi dalam posisi jabatan kita sebagai hamba Tuhan ataupun pengajar di gereja, maka secara refleks kita akan berpikir, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dari mulut Allah keluar hal yang buruk? Dari kecil kita sudah diajar bahwa Allah hanya berhubungan dengan hal-hal yang baik saja. Lebih lagi bila latar belakang kita adalah sarjana STT yang memang mempelajari Alkitab secara intens dan terstruktur. Mulailah kita berpikir bagaimana caranya agar ayat ini bisa ditafsirkan lain sehingga Allah tidak bisa dituduh bersalah. Akhirnya muncullah berbagai varian yang mencoba menyangkal ayat tersebut demi membela nama baik Allah. Ini adalah cara berpikir sungsang. Mestinya norma gado-gado itu harus dijustify oleh norma-norma Alkitab. Namun alih-alih demikian, norma-norma Alkitablah yang dijustify oleh norma gado-gado atau norma sekuler tadi. Sikap kita yang seharusnya adalah, perhatikan, kita kosongkan dulu pikiran kita dari norma-norma yang ada. Kita mengambil jarak dengan diri kita sendiri, lalu berdiri berhadapan. Yang satu, saya yang kosong, dengan sikap yang meninggikan otoritas Alkitab, berhadapan dengan saya yang lain, dengan norma-norma yang saya punyai. Lalu, dengan kerendahan hati seorang murid, kita memohon Roh Kudus untuk memberikan pencerahan akan makna yang tersembunyi di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hal ini kita harus mengedepankan sikap yang tulus dan jujur dalam menggali makna-makna yang ada tanpa pretensi apapun. Apa saja makna dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil galian, sekalipun mungkin terkesan aneh dan bertentangan dengan norma-norma yang kita anut selama ini, kita terima sebagai iluminasi dari Roh Kudus. Tentu perlu pemahaman basic doktrin dan cross-check dengan pendapat para teolog yang kredibilitasnya tidak meragukan. Untuk memilih mana saja para teolog yang mumpuni, kita bisa membaca tafsir-tafsir mereka dan melakukan penilaian. Apakah penggaliannya objektif, komprehensif, dan mendalam, sehingga hasilnya sungguh berkualitas. Setiap kali kita menemui paradoks-paradoks semacam ini dalam Alkitab, kita melakukan langkah-langkah yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, bila itu kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus, maka semakin hari norma gado-gado dan norma sekuler itu semakin terkikis, dan norma-norma Alkitab yang akan semakin dominan dan mempengaruhi secara signifikan dalam diri kita. Norma Alkitab itulah kemudian yang kita jadikan acuan untuk menilai apakah suatu norma itu alkitabiah, gado-gado, atau sekuler. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengakuan akan kedaulatan Allah yang absolut merupakan ciri pertama dari suatu ratapan yang benar. Pemahaman yang benar akan makna kedaulatan Allah yang absolut akan memberikan pemahaman yang benar pada doktrin-doktrin lain yang merupakan turunannya.
Apa yang ditulis oleh Yeremia pada ayat-ayat di atas menegaskan bahwa dari mulut Tuhan keluar apa yang baik dan yang buruk. Bahkan dalam kitab ini tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa iblis ikut campur atau ambil bagian dari kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Bahkan kata iblis pun tidak pernah muncul dalam kitab ini. Alih-alih menyalahkan iblis, kitab ini secara gamblang menegaskan bahwa apa yang baik maupun apa yang buruk semuanya keluar dari mulut yang sama, yaitu mulut Tuhan. Tidak masalah dengan teknis pelaksanaannya. Apakah itu dilakukan oleh malaikat, iblis, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, melalui benda-benda ciptaannya, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Semua yang terjadi itu Tuhan yang memerintahkannya. Ini memberitahukan kepada kita tentang bagaimana mekanisme otoritas adikodrati itu bekerja. Ini bukannya pertarungan antara dua otoritas di dunia supranatural yang kekuasaannya hampir sama, yang selalu bertempur dengan hasil kadang kalah, kadang menang. Apalagi bila itu dikaitkan dengan faktor manusia di antaranya yang ikut berkontribusi terhadap hasil akhir dari suatu pertarungan. Kalau manusia berbuat dosa, maka dalam diri orang tersebut Allah kalah dan iblis menang. Dan sebaliknya, bila manusia berbuat yang benar, maka dalam diri orang tersebut Allah menang dan iblis kalah. Sebenarnya Allah tetap menang dan tetap merupakan penguasa tunggal yang berotoritas secara penuh dan berdaulat secara absolut. Terlepas apakah manusia menang atau kalah dalam pertarungannya melawan iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Yeremia memahami dan mengakui itu. Manusia mempersalahkan Allah bukan karena alasan keabsolutan kedaulatannya, namun karena ia tidak menghubungkan kedaulatan Allah tersebut dengan kebaikannya atau belas kasihannya, namun hanya dengan keadilannya, benar atau salah saja. Keadilannya bukanlah suatu kebenaran, bukanlah seluruh kebenaran. Keadilannya yang dipisahkan dari kebaikannya atau belas kasihannya adalah sebagian dari kebenaran. Lagi pula keadilannya pada saat itu belumlah merefleksikan keadilan yang seutuhnya. Keadilannya baru menyatu secara utuh dengan kebaikannya atau belas kasihannya menjadi seluruh kebenaran tatkala karya keselamatan Kristus telah digenapkan di kayu salib. Itulah sebabnya ketika Yeremia hanya menghubungkan kedaulatan Allah atas penderitaan yang dialami bangsanya dengan keadilannya saja, maka nuansa ekspresi ratapan yang keluar dari mulutnya adalah mempersalahkan Allah. Ini bisa didalami oleh ayat-ayat yang bernuansa negatif tadi. Ada di ratapan 1, ratapan 2, ratapan 3, dan ratapan yang keempat. Saya ingin memberi beberapa contoh ayat tersebut. Di ratapan 1 ayat 5 disebutkan, sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Ratapan 1 ayat 15, Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda. Darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Bahkan di pasal 2, 3 kali Yeremia menegaskan bahwa Tuhan memusnahkan, merusak, dan menyembelih tanpa belas kasihan. Itu tercatat di dalam ratapan 2 ayat 2 dan 3, tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan, dan seterusnya. Terdapat juga di dalam ratapan 2 ayat 17, Tuhan merusak tanpa belas kasihan. Juga terdapat di dalam ratapan 2 ayat 21, tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Bapak Ibu sekalian, bandingkanlah ayat-ayat itu dengan ayat yang akan saya sampaikan ini. Di dalam ratapan 3 ayat 31 sampai 36 dikatakan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan,
Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Terdapat nuansa yang berbeda antara sesuatu yang bernuansa negatif, ayat-ayat yang sebelumnya, dengan ayat yang barusan saya sampaikan yang bernuansa positif. Ayat-ayat tersebut mendahului pernyataan Yeremia tentang kedaulatan Allah di 2 ayat selanjutnya, yaitu Ratapan 3 ayat yang ke-39. Dengan menghubungkan kedaulatan Allah dengan kebaikannya, Yeremia dapat mengekspresikan pengakuannya itu tidak dalam kepahitan yang mempersalahkan Allah, sekalipun ia tahu bahwa yang baik dan yang buruk datangnya dari pihak Allah. Yeremia melanjutkan di dalam ayat Ratapan 3 ayat 39, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Alih-alih mengeluh dan meratap dalam nuansa mempersalahkan Allah, Yeremia menasihati para pembacanya agar mengeluh dan meratap tentang dosanya. Ini akan membawa kita pada ciri ratapan yang benar yang kedua dan yang ketiga, yang akan saya sampaikan pada khotbah ratapan yang benar bagian yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, seringkali kami meratap dengan tidak benar ya Tuhan. Apalagi pada akhir-akhir ini, COVID semakin merajalela. Hari-hari ini, penderita COVID meningkat dan memecahkan rekor terbanyak. Khususnya di Jakarta dan beberapa lokasi yang lain. Sehingga kami Tuhan seringkali mengeluh mengapa hal ini terjadi. Dan mengapa, oh Tuhan, hal ini Engkau biarkan bahkan semakin hari semakin memburuk. Tuhan, ajar kepada kami melalui firman-Mu ini, agar kami boleh meratap, mengeluh dengan ratapan dan keluhan yang positif. Biarlah melalui firman-Mu ini kami disadarkan bahwa sekalipun kami tahu bahwa Engkau telah menetapkan COVID ini untuk terjadi di dunia ini, namun itu tidak membawa kami untuk mempersalahkan Engkau. Namun kami bersifat introspektif, mengeluh akan dosa-dosa kami, mengakuinya akan dosa-dosa kami, dan bertobat. Dan biar kami senantiasa juga tetap menaruh harap kami hanya kepada Engkau, Allah yang memiliki kedaulatan yang absolut atas hidup kami. Biarlah kedaulatan-Mu yang absolut itu bukan merupakan ancaman terhadap hidup kami, namun justru merupakan jaminan bahwa pemeliharaan-Mu tidak akan pernah gagal di dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketekunan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku.
ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk hari Jumat tanggal 11 September ada komsel online via Google Meet, yaitu diadakan pukul 7 atau 19 tepat sampai dengan pukul 9 malam. Untuk hari Minggu 13 September 2020 akan diadakan ibadah offline seperti biasa di Jalan Mangga. Untuk sementara lansia dan anak-anak masih beribadah di rumah ya. Dan doa syafaat tiap-tiap jemaat dengan pokok doa, berdoa bagi bangsa dan negara. Nah, bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan dan juga pekerjaan Tuhan di GBI Sosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Kami segenap pengurus GBI Sosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpahnya. Salam sehat. Ya, kami ingatkan untuk terus tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika berpergian, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan sehat dan juga berolahraga. Ya, demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai.